Hey guys, welcome back to my channel di Analog Junkies. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini because the more support, the more videos will come, oke? Nah, sebelum kita mulai video kali ini, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kamu yang rajin banget nonton channel ini ya. Setiap video yang aku upload, kamu tonton, terima kasih banyak, dan supportnya juga. Dan diskusi-diskusinya di kolom komentar. Juga ada yang sering DM di Instagram ya, di Instagramku itu namanya Anthony underscore Tristan 28. Jadi kamu bisa DM aku ke sana buat konsultasi. Banyak juga enggak, tapi ada beberapa yang konsultasi tentang masalah kaset, playernya, atau penyanyi-penyanyinya ya. Jadi aku senang sekali ada yang yang komentar atau DM ngomongin tentang dia menemukan penyanyi yang belum pernah ia dengar ya, kemudian dari channel ini, kemudian dia mulai mendengarkan dan mulai menyukai, kemudian membeli kaset atau CD atau piringan hitamnya. Oke, jadi terima kasih sekali buat supportnya. Semoga channel ini juga terus ada ya, terus memberi informasi-informasi yang yang dibilang berharga juga enggak ya, tapi lumayan informatif. Jadi buat kamu yang suka musik, dengerin musik, kemudian apalah gitu ya yang ada di channel ini ya, topik-topiknya karena beragam. Jadi bisa terbantu mengenal sesuatu yang penyanyi terutama atau band ya yang tidak pernah kamu kenal, kemudian menonton ini, kemudian kamu mulai menyukainya. Seperti misalnya ada yang DM tentang Kavana ya. Banyak yang tidak tahu Kavana itu penyanyi remaja di era 2000-an di Inggris ya. Dan setelah menonton channel ini jadi suka, kemudian mencari lagu-lagunya. Nah, sama juga dengan Craig David ya. Ada yang DM waktu itu juga yang belum pernah tahu Craig David itu siapa. Jadi setelah menonton channel ini, aku pernah bahas ya tentang Craig David di channel ini. Kemudian dia cari tahu di YouTube, kemudian suka dengan musik-musiknya. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, Craig David juga berasal dari Inggris. Jadi alirannya R&B dan two-step garage. Jadi aliran two-step garage ini aliran apa ya? Electronic music. Jadi Craig David menggabungkan genre two-step garage ya dengan R&B. Kemudian dia padukan di album debutnya ya, Born to Do It. Nah, aku sudah punya kasetnya ya, Born to Do It. Jadi penggabungannya ini lumayan spektakuler pada masanya karena lumayan inovatif, dan hasilnya album ini berpenjualan 7,5 juta ya di seluruh dunia. 7,5 juta kopi di seluruh dunia. Ini benar-benar debut yang luar biasa bagi seorang artis Inggris ya. Dan tentu saja sukses secara komersial, juga sukses secara secara critically acclaim kalau bahasa Inggrisnya, atau biasanya dipuji banyak kritikus ya. Kemudian masuk chart, juga menjadi jawara di banyak chart ya. Jadi kemudian Craig David menjadi ya, atas debut ini ya, terima kasih atas debut ini, Craig David menjadi international R&B singer. Jadi menjadi penyanyi R&B nomor 1 lah ya pada masanya di Inggris dan juga di belahan dunia lainnya, termasuk juga Indonesia sangat terkenal sekali. Nah, aku suka sekali dengan album ini ya, banyak hitsnya yang luar biasa enak ya. Jadi yang suka R&B, terutama aku juga suka R&B, ini album yang wajib didengarkan ya. Jadi ada lagu yang terkenal itu, kalau aku sukanya dengan Walking Away. Tapi banyak sekali ya lagu-lagu yang dibuat video klipnya di album ini. Nah, kebetulan aku pesen ini yang Pre-Love ya, CD-nya, karena terlalu suka dengan albumnya, kaset ini ya, Born to Do It. Dan ada yang menawarkan Pre-Love-nya dengan harga murah, yaitu Rp35.000. Jadi aku beli ya. Oke, sekarang kita buka, kita unwrapping. Jadi ini Pre-Love. Jadi ekspektasinya, ini juga lagu ini dirilis tahun 2000 ya. Dan sukses luar biasa, mondar-mandir terus di MTV, dan airplay-nya luar biasa di radio, kemudian di mana? Di MTV tentu saja ya. Video klipnya yang Walking Away, kemudian 7 Days. Juga aku juga suka dengan artwork covernya yang seperti ini, yang sederhana ya. Ini Craig David sebelum benar-benar berotot ya.
Jadi sekarang dia berotot sekali ya. Menurut berita dia ini kecanduan nge-gym ya. Nah, jadi masih kurus dia, kemudian dengan rambutnya yang duren gitu ya, gimbal. Kemudian tapi ini ditutup dengan kupluk seperti ini. Kemudian dia lagi pakai headset. Jadi benar-benar artistik sekali ya, matanya terpejam. Oke. Nah, album Born to Do It sendiri ya, itu sebenarnya kalimat Born to Do It itu adalah quote atau kutipan dari tokoh fiksi terkenal yaitu Willy Wonka. Jadi karakter Willy Wonka tahun 1971, atau kalau kamu pernah nonton Charlie and the Chocolate Factory ya. Nah, Willy Wonka ini adalah quote, kalimat yang biasa diucapkan oleh Willy Wonka ya tahun 1971. Oke. Nah, kemasan seperti ini, ada kantong. Kalau di Palembang nyebutnya kantong asoy. Ya, banyak sekali kertas semua ya. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Kita buang kertas, ada plastik. Nah, oke, nah ini CD-nya. Oke, Craig David ini setelah album debutnya luar biasa merilis banyak album. Jadi album-albumnya bisa kamu lihat ya reviewnya di video di channel ini. Ada juga aku bahas tentang Craig David, kangen Craig David yang dulu, itu judulnya ya. Jadi Craig David tetap aktif sampai sekarang dan album-albumnya tapi agak sedikit bergeser. Sebenarnya tidak bergeser ya, tapi meninggalkan R&B-nya. Kalau album-album terdahulunya yang ini ya, 3 ini, yang ini repackage dari album ini. Craig David ini kental sekali R&B-nya, tapi makin ke tahun 2005, 2007 ke atas dia lebih ke electronic musicnya. Jadi lebih ke genre two step garage ya. Two step garage ini apa genre seperti electronic music ya. Ya, jadi setelah tahun 2010-an ya, 2005 2007 kalau nggak salah, 2005 masih yang ini ya, 2010-an ya. Jadi Craig David ini lebih condong ke two step garage musiknya. Jadi ya genre two step garage-nya, kemudian R&B-nya masih ada tapi tidak terlalu kental dan tidak terlalu mendayu-dayu seperti album sebelumnya. Makanya aku bilang di video yang itu ya, bahwa kangen Craig David yang dulu. Jadi album-album terdahulu ini lebih enak di kupingku daripada album-album setelahnya ya. Nah, ini jadi ya, ini albumnya Born to Do It ya. Seperti aku bilang tadi, Born to Do It ini adalah quote dari Willy Wonka, karakter terkenal dari film atau cerita Willy Wonka and the Chocolate Factory ya. Jadi ada Charlie and the Chocolate Factory kalau dulu filmnya ada. Oke, gambarnya sama persis dengan kasetnya ya. Oke, tapi sayang ini mikanya agak pecah-pecah seperti ini ya. Mungkin karena di perjalanan ya. Oke, karena kemarin lihat aku nggak pecah seperti ini, tapi nggak apa-apa, nanti diganti. Oke, artworknya seperti ini, Craig David yang memejamkan mata menikmati musik pakai headset seperti ini ya, bagus banget. Ada tulisan besar Craig David ya. Oke, kalau dibandingkan dengan kasetnya yang ini lebih pekat warna coklatnya ya. Oke, nah ini yang buatan Indonesia ya. Oke, lagunya ada Fill Me In, Can't Be Messing Around. Pokoknya dari awal lagu ini sudah dibombardir dengan lagu-lagu R&B yang enak banget ya. Fill Me In, Can't Be Messing Around. Kemudian Rendezvous. Ya, ini juga Rendezvous aku suka sekali ya, Rendezvous. Kemudian 7 Days, Follow Me, Last Night. Dan banyak banget ini video klipnya ya, album ini. Last Night, kemudian Walking Away, ini my favorite. Kemudian Time to Party, juga Booty Man yang kocak ya, tapi enak. Kemudian Once in a Lifetime, You Know What, ada bonus tracknya yang Fill Me In ya. Fill Me In ini juga enak sekali ya. Lirik-liriknya juga kocak ya, lagu cinta tapi lirik kocak gitu, yang tentang ketemu cewek gitu, sama seperti 7 Days gitu ya. Sayangnya bonusnya ini hanya remix dari lagu Fill Me In saja, ada 2 ya remixnya, yang ada Artful Dodger Mix sama Sunship Vocal Mix ya. Jadi total lagunya sebenarnya ada 11 ya, tidak terlalu banyak. Kita lihat CD-nya. Nah, warna coklat masih mulus banget ya, masih mulus banget. Jadi worth it lah ya. Harga 35.000 ya. Oke, terima kasih sellernya ya. Siapa tadi sellernya, lupa.
Em, ya, tapi untung-untungan juga ya ada CD ini. Kemudian warna coklatnya juga, jadi nuansanya coklat atau menjurus ke gold gitu ya sebelah sini. Duh, jatuh ya. Nah, ternyata di dalamnya ada gambar Craig David yang dengan pose seperti ini tapi matanya terbuka. Jadi unik ya kalau kita buka seperti ini. Ini dia lagi meresapi musik, kemudian dibuka, dia sudah membuka matanya ya. Bagus banget ya. Apakah di kasetnya ada? Nanti kita bandingkan. Kita lihat bukletnya, ini sayang sekali pecah tapi tidak terlalu parah gitu, hanya retak saja. But that's okay. Kita masukkan dulu CD-nya. CD-nya bagus ya. Mulus banget. Oke. Nah, ini rilisnya tahun 2000 ya, seperti aku bilang tadi. Nah, bukletnya juga masih keras, masih bagus, masih kece banget. Dan di dalamnya ada lirik-liriknya. Nah, ini ya Craig David yang berpenampilan seperti ini di video klip apa ya? 7 Days ya. Lagunya bagus banget, kamu harus check it out. Kalau yang belum tahu siapa Craig David, harus dengerin ya lagu-lagunya R&B yang keren banget di album ini. Wajar lah kalau album debut ini akhirnya menuntun kesuksesan luar biasa Craig David di seluruh dunia ya. Jadi penjualannya 7,5 juta di seluruh dunia. Ya, baik kaset maupun CD ya. Kemudian oh ya, di sini ada katanya upon release the album was met with positive reviews, seperti aku bilang tadi reviewnya positif from music critics and was listed as one of the greatest album ever by MTV. Nah, MTV juga menganugerahi predikat sebagai album terbaik ya sepanjang masa, salah satu album terbaik sepanjang masa menurut MTV. Entah MTV mana ini? MTV Inggris mungkin ya. Oke. Nah, kita lihat gambar-gambar Craig David-nya. Ini mengingatkan aku dengan siapa ya? Glenn Fredly pada masanya gitu. Ya, lagunya. Jadi suara Craig David ini benar-benar akrobatik ya, meliuk-liuk luar biasa nih. Ya, mirip Glenn Fredly. Nah, jadi signature-nya Craig David selain suaranya yang bagus ya, teknik vokalnya yang luar biasa meliuk-liuk ya, khas R&B, juga dandanannya ya, brewoknya pada awal karirnya brewoknya seperti ini yang ngehits di tahun 2000-an ya, yang nyambung ke kumisnya gitu ya. Seperti ini ya, ini menjadi tren pada masa itu ya. Banyak juga aktor-aktor atau selebritis Indonesia yang meniru ya, jadi brewoknya nyambung dengan kumis seperti ini ya, tren pada saat itu. Kemudian ini pakai apa sih ya? Pakai kupluk seperti ini ya. Tapi sebenarnya rambutnya ini seperti ini. Jadi rambutnya dreadlock ya. Seperti ini. Oke. Kemudian ditutupi, jadi aku dulu nyebutnya rambut duren seperti itu. Kemudian ditutupi kupluk, jadi ciri khas Craig David ya, badannya ceking, kurus ya, tapi sekarang sudah berotot ya. Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, look seperti ini dipertahankan terus sampai beberapa album kedepannya ya. Misalnya album yang ini ya. Seperti ini. Ini benar-benar mirip Glenn Fredly ya, almarhum Glenn Fredly. Seperti ini looknya tetap dipertahankan, jadi ciri khas R&B bener. Sekarang ya hanya pakai kaos saja, kaos putih gitu ya, dengan lengannya yang kekar. Kemudian ya tidak lagi pakai kupluk ya. Dan kumisnya juga tidak seperti ini, jambang dan kumisnya tidak nyambung ya. Jadi terlihat sangat biasa, tapi ya karena badannya bagus jadi extraordinary juga. Tapi kalau dulu benar-benar stand out dengan kostumnya ya, dengan outfitnya. Nah, sampai album ini juga Craig David masih mempertahankan looknya yang seperti ini ya, dengan rambutnya yang dreadlock ya, gimbal dan seperti duren. Nah, yang ini juga, ini sama ya, seperti sudah pernah dibahas ya. Yang ini repackage dari album ini. Nah, jadi ini album Born to Do It ya. Kita bandingkan dengan kasetnya. Kasetnya sedikit ya. Nah, jadi gabung seperti ini ya. Gambar-gambar yang ada di CD tadi. Kemudian ada gambar Craig David masih kecil ya. Tidak ada tadi di CD-nya. Di sini ada ya, ini digabung seperti ini, bagus ya.
Kemudian di luarnya tidak ada semua. Oh, ini ada ya di ujung-ujungnya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, oke. Ini salah satu album yang paling aku sering putar. Ya, tahun 2000-an, rilisnya tahun 2000-an ya. Dan sekarang juga masih diputar ya. Dulu pernah beli bajakannya. Dan sekarang baru kesampaian beli yang asli Pre-Love dan masih bagus sekali ya. Jadi apakah album ini worth it untuk didengeri? Kalau kamu suka sekali R&B yang ngebeat ya. Jadi kalau album ini lagu slownya paling Walking Away ya. Lagunya Walking Away, kemudian Rendezvous. Ini Rendezvous agak slow jam tapi sedikit menghentak ya. Kemudian ada Once in a Lifetime. Jadi sedikit lagu-lagu slownya tapi enak banget. Dan lagu-lagu seperti Fill Me In, kemudian Can't Be Messing Around, Rendezvous, dan 7 Days itu yang menghentak ya. Dan membuat kaki bergoyang, jadi enak banget ya didengerin ya. Jadi buat kamu yang belum tahu siapa Craig David, sebaiknya kamu check it out di YouTube lagu-lagunya. Video klipnya banyak banget ya. Album ini saja banyak video klipnya, apalagi album-album lainnya. Jadi Craig David ini penyanyi internasional tentu saja yang dari Inggris dan patut diapresiasi. Jadi buat kamu yang belum kenal atau hanya sedikit tahu tentang Craig David, cari tahu karena di YouTube sekarang mudah banget ya, di Spotify dan layanan streaming lainnya. Jadi semoga saja video ini ya membuat kamu jadi lebih mengenal Craig David dan menikmati karya-karyanya ya. Well, itu aja ya video aku kali ini yang bahas tentang Craig David. Ya, unboxing dan review sedikit tentang album Born to Do It, album debutnya Craig David yang luar biasa ya, dan enak banget dan patut didengarkan dan dinikmati ya. Lirik-liriknya sedikit kocak beberapa dan romantis dan suaranya asik banget ya. Well, itu aja. Terima kasih ya telah menonton sampai selesai. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini sehingga channel ini tetap berkembang dan memberi banyak informasi ya. Semoga terus ya kamu dukung channel ini supaya banyak bahas-bahas yang ya menarik dan enak dibahas tentu saja ya. Well, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.